Oke, silakan. Kasih. Untuk Ah, persensnya nanti karena baru hari Sabtu ya, karena ini kan oh di itu, Sabtu tapi kita tetap Senin lah. oke. Oke, silakan, presentasi tugas dulu aja. Oke, Pak. Oke, silakan. Saya buka dulu. Hmm, hmm, spread. Aku nggak mau. PDF. Compiling. PDF spread. Present window, enter window. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, oke, sudah ya. Oke, Agak diperbesar dikit ya, nanti agak diperbesar. oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas minggu kemarin, di mana minggu kemarin itu kan tentang autoregresif dan dis apa ya kemarin? Autoregresif dan satu lagi. Nah, di sini saya menggunakan mengangkat topik tentang IHSG. Jadi kan pada IHSG itu sendiri itu adalah indeks harga saham gabungan, di mana ini mencerminkan kinerja pasar pada di Indonesia itu sendiri. Nah, di fluktuasi IHSG biasanya di tahun-tahun kemarin itu cukup cukup apa? Cukup naik turunnya tuh cukup sering ya. Nah, di sini makanya saya dan apalagi pada tahun 2025 ini sendiri IHSG itu cenderung trennya itu naik turun pada tahun 2025 ini. Akibat dari eh, kebijakan-kebijakan dari Eropa dan juga beberapa kondisi di ekonomi Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan analisis ARMA atau autoregressive dan median meaning average, moving average itu ya, di mana di sini tujuannya itu adalah menganalisis pola dari IHSG itu sendiri. Nah, di sini saya mengangkat topik pada tahun 2020 sampai 2025. Nah, tujuannya sendiri itu yaitu tadi menganalisis pola dengan model ARMA, menentukan model ARMA terbaik berdasarkan AIC dan juga BIC-nya, membuat prediksi jangka pendek tentang IHSG. Nah, di mana metodologi ARMA ini sendiri adalah metodologinya itu adalah model ARMA yang digunakan untuk data stasioner. Jadi YT sama dengan C plus F sigma dari I sama dengan 1 sampai P untuk phase I, YT minus 1 untuk Y-nya pada waktu minus I, ditambah dengan epsilon sigma J sama dengan 1 sampai ke Q untuk theta J untuk epsilon T di epsilon T dikurang dengan J plus epsilon T atau errornya. Dengan langkah-langkahnya itu adalah kurang lebih adalah pertama kita harus uji stasioner apakah data yang diperoleh itu bersifat stasioner atau tidak. Kalau misalnya dia ada pada uji stasioner itu dia tidak terpenuhi, bisa menggunakan ditransformasi differencing dulu jika perlu, sehingga akan berkemungkinan uji stasioneritasnya menjadi data tersebut akan bersifat stasioner. Namun hal itu belum tentu, jadi harus dilihat kembali. Lalu menentukan P dan Q dari ACF dan PACF-nya, mengestimasi model MLE-nya menggunakan stats model, evaluasi model AIC, BIC, dan uji junk box. Nah, datanya sendiri itu berasal dari Yahoo Finance, di mana saya menggunakan data saham JKSE. Nah, di sini dari hasil komputasi, saya memperoleh dari data yang ada di Yahoo dulu, itu cenderung pada 2020 itu dia awalnya turun, menuju 2021 dia mulai naik, sampai 2022 naik, dan 2022 mulai naik lagi, sedangkan pada
2023 sampai 2024 cenderung tidak terlalu besar kenaikannya, namun masih ada pada taraf naik ya. Namun pada 2025 pertengahan 2000 bukan 2025 akhir 2024 dia cenderung turun. Di sini saya tidak memasukkan pada tahun 2025 sampai April. Jadi hanya pada 2020 sampai 2024 akhir 2024 Desember akhir itu. Nah, di sini dari uji ADF atau uji stasioneritas, di sini data tersebut tidak stasioner. Karena apa? Karena p-value-nya melebihi 0,05, di mana seharusnya kalau pada H0-nya sendiri itu p-value-nya harus di bawah 0,05. Di sini cukup tinggi perbedaannya, di mana dia p-value-nya cukup tinggi yaitu 0,7040. Jadi H0 diterima atau data itu tidak stasioner. Nah, karena data tersebut tidak stasioner, jadi saya menggunakan differencing untuk menstabilkannya. Jadi pada differencing dilakukan hasil differencing itu di mana selisih delta IHSG atau selisih dari data T ke data minus data T minus 1 gitu. Nah, setelah diuji kembali dengan ADF diperoleh kalau misalnya datanya menjadi stasioner atau H0 ditolak. Lalu untuk menentukan apakah dia ada autocorrelation dan juga atau tidak menggunakan ACF dan PACF. Di hasil dari ACF dan PACF sendiri itu bisa dilihat kalau misalnya yang signifikan itu hanya ada satu, sehingga indikasi armanya itu satu dan parsialnya sendiri itu kurang lebih sama, dia yang signifikan satu sedangkan yang lainnya langsung cenderung turun gitu. Nah, jadi sehingga indikasi model armanya itu adalah 1,1. Jadi nilai P-nya adalah 1, nilai Q-nya adalah 1. Nah, setelah itu dilakukan uji estimasi atau distribusi dari residual modelnya. Nah, dari uji estimasi dan residual model diperoleh kalau misalnya konstantanya itu adalah 18,4672, ARL satunya itu min 1,0, moving average-nya itu 0,9981 dan sigmanya 5,334. 5.334 gitu. Dengan p-value-nya untuk konstanta itu di 0,597 sehingga bisa dikatakan ini tidak signifikan. Lalu untuk AR dan MA-nya itu sendiri 0,000 sehingga bisa dikatakan signifikan. Dari hasil Lejeune box-nya sendiri itu lag-nya itu bernilai lag 10-nya itu di LB stat itu 10,850282 dan p-value-nya sendiri itu ada di 0,369301. Sedangkan pada uji Jarkubera ini untuk mengecek apakah dia bersifat normal atau tidak untuk uji asumsi, ternyata pada itu residualnya sendiri itu tidak normal sehingga dikatakan ini tidak bersifat normal, tidak berdistribusi normal residualnya. Nah, dari hasil estimasi model ARMA itu sendiri diperoleh dengan menginput dari koefisien yang ada dari hasil komputasi diperoleh parameter signifikannya untuk delta YT itu akan sama dengan 18,4672 dikurang 1 dikali delta Y T minus 1 plus 0,9981 dikali epsilon T minus 1. Dengan AIC-nya adalah 10,57 dan residualnya itu tidak berkorelasi karena Lejeune box-nya itu lebih dari 0,05. Itu. Untuk distribusinya sendiri seperti yang dikatakan tadi itu tidak normal sehingga sebenarnya untuk model ARMA yang ini cukup banyak asumsi yang bukan cukup banyak, ada asumsi yang tidak dipenuhi yaitu tidak berdistribusi normal begitu.
Nah, dari hasil yang diperoleh ini, saya mencoba di ekonomi, dicoba pada, penerapannya sendiri, tadi itu saya mencoba di nilai epsilon T minus 1, di T sama dengan 10. Artinya kita akan melihat pada saat, IHSG difference-nya itu pada saat bulan ke-11, meramalkan apakah pada bulan 11 itu mendekati atau tidak. Pertama, dicari dulu residual ILOG-nya pada T minus 1, untuk epsilon T minus 1, diperoleh dia adalah 508,1755. Nah, lalu saya mencoba inputkan kepada fungsi yang kita peroleh dari model yang kita peroleh dari komputasi tadi, dengan memasukkan nilai delta Y T minus 1-nya itu adalah yang ke-10, yaitu 258,18035. Nah, dimasukkan sehingga diperoleh kalau misalnya perubahan dari delta YT minus 1 ke delta YT itu adalah 267,4911. Sehingga div IHSG-nya itu ada di 525,677. Ini cukup agak sedikit beda besarnya, sekitar 40, di mana pada harusnya itu ada di yang sebenarnya ada di 484,189941. Gitu. Ya, Pak, sekian Pak dari saya, Pak. Bentar, Ya, oke, untuk komputasinya di mana coba komputasinya diperlihatkan? Oke. Terus uji asumsinya sudah di ini semua enggak? Udah, Pak. Asumsi-asumsi apa aja di Uji asumsi yang dilakukan itu adalah uji stasioneritas, terus melihat atau apakah dia plotnya atau dia atau autokorelasinya apakah dia autokorelasi atau tidak. Lalu uji asumsi residual atau dia bersifat ada autokorelasi atau tidak, lalu uji normalitas untuk residualnya, gitu, Pak. Untuk asumsi normalitas yang dilanggar, Pak. Jadi sehingga data model ini sendiri masih tidak optimal karena ada asumsi yang dilanggar. Nah, untuk mengatasinya gimana? Untuk mengatasinya saya belum sempat Pak dari kemarin nyari Pak untuk mengatasinya. Sebenarnya untuk mengatasinya itu apa ya kemarin itu? Ya makanya ini kan zaman sekarang zaman relatif mudah, Anda cari, tadi nyari buku mungkin lama. Tanya siapa? ChatGPT. Pada ARIMA kalau asumsi normal dilanggar, bagaimana cara mengatasi kalau asumsi normal dilanggar pada model ARIMA misalnya coba kayak gitu. Iya. Dia nyaraninnya apa, nanti Anda coba cari apa, saran-sarannya apa gitu. Nah, nanti memang kalau baca lebih detailnya ya memang Anda harus baca literaturnya, maka nanti bisa kadang di buku nggak selalu juga menyajikan itu masalahnya. Itu kenapa tadi. Nanti kita coba minta dari ini buku apa yang mengajarkan itu, gitu, memberikan tentang itu. Testing. Ditransformasi datanya. Bootstrap gunakan distribusi non normal. Bisa dilakukan dengan mengelognya Pak, melakukan logaritma, mentransformasi data atau enggak menggunakan model robustnya. Nah, dicoba diatasi dengan sarannya. Kadang jadi nggak semudah kayak yang dibayangkan ya. Saran di ini kan belum tentu itulah seninya, walaupun sudah ada bantuan itu. Seperti kadang kita dapat saran apa karena apa setiap data punya ke apa ya karakteristik sendiri kan itu. Itu yang menyebabkan kenapa kadang nggak mudah kita itu wah bayangkannya oke, mungkin bisa itu dengan ChatGPT belum tentu itu. Iya. Data IHS sendiri. Coba.
Melogaritmakan akar kuadrat pos cos transformasi menjadi lebih dekat dengan akar. Coba lakukan transformasi pada data asli akar. Sebenarnya transformasi udah ya. Memang harus di-lock Tapi ya, di-lockin ya. tapi transformasi differencing itu tuh ngatasi kalau tadi Arima berapa Anda? P-nya berapa? P-nya 1, Pak. P-nya 1, I-nya, D-nya, I-nya D-nya. I-nya 1. Nah, berarti kan Untuk difference satu I-nya kali. itu Terus 0. Jadi I-nya 0 oh jadi 110, 101, 110. Bu. 101, Pak. Oh, berarti tanpa differencing. Iya. Nah, Pak apa pakai jadi ya differencing, Pak. kalau pakai differencing ya berarti D-nya 1. Karena Hmm. kalau di Arima PDQ, D itu tengah itu. PDQ itu. I-nya harus 1 ya, Pak, berarti. Coba kalau I-nya 1, ini modelnya beda ya. Error dong. Jika essay-nya error. Install ulang. Modelnya 1-1 sehingga oh iya. Jadi normal. Ya makanya itu pokoknya kalau kerja ini hati-hati ya, yang teliti, yang cermat. Jadi kadang sudah jadi ini keadaan, makanya tadi saya ingin lihat itu karena dari selama masih ada pelanggaran asumsi pun kita coba kejar lah. Sekarang kan enak ya kalau kita langsung cari. Kalau dulu kan kita ke perpus, lihat buku, wah apa ya gitu ya. Nah sekarang ada ChatGPT kan bisa kita mintai bantuan. Ini kalau saya data ternyata nggak perlu tadi, sudah normal. Udah normal, Pak. Ternyata modelnya salah. Salah masa. Nah sekarang dioverlaykan antara data dengan estimasi modelnya. Ini kan baru datanya kan, datanya Ya. di Anda sudah ini, terus coba Anda bikin plot antara data dengan estimasi modelnya. Tadi bisa nggak buat perintahnya? Lupa. Nah, kenapa Anda mikir lupa? Tinggal minta kerja. Saya ingin gambar plot data time series dengan modelnya. Minta code apa? Anda pakai Python, pakai R? Pakai Python, Pak. Oke, minta Python. Buatkan Python untuk menggambarkan plot antara data time series dengan ya mungkin contoh dulu lah biar ada mintakan dengan apa estimasi modelnya, coba dia nyaranin apa, ngasih contohnya, lah nanti ada harus ganti dengan yang Anda kan. Oh ya. Nah, sekarang kalau belajar itu Anda nggak usah kayak panik lupa nyari ke perpus, ngapain ke sana. Sekarang efisiensinya tinggi, kalau cuma duduk di depan laptop sudah kemana-mana kan. Mungkin dia dikasih contoh yang lain, tinggal Anda ganti datanya kan nanti. Model. Mau Anda langsung minta, ini sudah Arima apa bukan ini? Sudah Arima, Pak. Malah sudah Arima itu kan. Ya udah tinggal ada, kalau sudah Arima ini sudah sama plot asli dan hasil estimasi kan. Tinggal di copy aja, ada bikin baru lebih cepat daripada mengcopy itu kalau malah keliru. Bikin code baru di bawahnya. Apa mau bikin baru ininya juga nggak apa-apa. Kan tinggal ngedit nanti dibaca datanya kan. Tapi yakin ini sudah jalan itu. Ini datanya udah, ini data ada. Sini berarti ini 1 ya. 1 vetted verified. Apa yang error?
Mana tadi? Data. Itu tadi data kan? Data order 111 featured value. Nilai naruhnya gimana? Error. Oh iya, bukan harga ya, IHSG div. Data asli. Ntar. Oh iya. Yang atas data asli sebelum di differencing. Yang ininya. Yang atas sebelum di differencing, yang bawah itu setelah differencing. Oke. Sama ini model estimasinya. Karena pada saat kalau Arima harusnya setelah dipakai pun akan menghasilkan sudah hasil prediksinya atau estimasinya itu. Nah, nanti di overlay-kan itu mestinya deket kalau memang tadi ini. Jadi biasakan itu ya. Jadi kalau setiap saya ingin melakukan modeling itu kan data aslinya, data hasil estimasi model. Nah, di overlay-kan supaya nggak jauh gitu. Nah, ini merah dengan biru itu apa? Yang biru yang atas, Pak. Yang atas ini Ya. data IHSG. Jadi Ya, bukan yang hasilnya. differencing. Oke. Yang bawahnya yang di differencing, Pak. Terus sama apa satunya lagi itu? Yang bawah, yang biru yang bawah ini itu yang differencing. Jadi data asli yang atas ini seharusnya nggak ada sih. Harusnya yang dibandingkan harusnya kan yang differencing sama itunya, estimasi differencingnya, Pak. Nah, kan harus dikembalikan pada saat kita dipakai kan yang dipakai bukan diferensinya. Yang adalah yang kembali ke data aslinya. Jadi mestinya yang atas carikan yang merah di dekatnya. Jadi yang di estimate adalah jadi memang itu ada proses membentuk namanya model Arima itu. Coba yang di bukunya kan nanti coba saya akan ini kan biasanya antara data asli dengan data sudah hasil modelnya, jangan yang di differential mungkin data formasi udah apa nanti harus kembali. Nah, makanya ada proses mengembalikan hasil estimasi modelnya. Ya, oke, nanti ini biasakan kalau kerja, ini kemarin kan ada kejadian di ini juga sama, loh kok jauh banget. Nah, ternyata ya tadi, karena kadang dalam keadaan kita memenuhi asumsi, kita akan melakukan transformasi, nah, maka harus dikembalikan. Gitu. Nah, ini berarti kan yang differencing yang di bawah kan ini, iya, Pak. data yang sudah differencing, jadi itu kan, dengan yang sudah di differencing. Nah, kok sampai overlay 3, mestinya kan dilepas kan yang satunya. Nah, ada justru ChatGPT itu kayak teman belajar tapi tidak pasrah total ya. Iya, Karena kita tetap masih ada seni ya kayak kita ke perpus baca ya harus lama. Cuma sekarang kan lebih cepat ya kita harus ke perpustakaan. Ingin tahu apa, Anda tinggal di singkat kalau buku itu nggak ada Python-nya, tinggal minta buatkan Python-nya itu. Kan cepat jadi sekarang belajar kan itu. Jadi manfaatkan AI tapi secara positif tidak pasrah bongkoan kayak namanya istilah apa nggak tahu Anda dalam bahasa Jawa. Pasrah saja. Pokoknya gitu. Nah, ada error terus ya sudah. Lah itu namanya nggak belajar dari situ kan. Kayak kita waktu baca buku belum tentu langsung paham kan. Nah, sekarang pun sama kita minta bantuan. Kita mau bantuan teman juga kadang kan nggak mesti langsung sarannya dikerjakan gampang kan. Ya mesti masih ada yang harus kita kerjakan itu di ini. Lupa. Berarti ini disudahi dulu aja ya, Pak? Berarti coba.
Berarti dikembalikan dulu ke model yang awal. Model F. Sudah nanti otak-atiknya nanti udah ya, sementara Ya, ya. sekarang kita Oke. kembali ke materi hari ini, kita akan nambah kan sudah minggu ke-9. Jadi ini saya akan share screen untuk oh ya, untuk kuliahnya mungkin mau saya geser ke hari Senin ya. Anda bisa Senin, Pak. nggak ya Senin ini jam 10 sama waktunya. Nanti saya Kosong, Pak. bisa Bisa, kosong kan? bisa. Nah, yaudah ke jam 10 aja gitu nanti di sini itu. Ya oke ya, jadi apa, untuk mulai minggu depan ke hari Senin, terus untuk mana sih slide? Ini internetnya kok lambat banget. Oke ya, jadi kemarin yang dinamik ini kalau model tadi kan ada select ya. Jadi setiap apapun di situ nanti perhatikan bahwa kadang kita kan harus dikembalikan datanya, memang resiko dengan kita asumsi harus di ini kan, kadang informasi di ini kan nanti pada saatnya kita ingin kembali ke ininya ya harus karena yang kita target kan sebenarnya data asli yang kita modelkan kan. Nah, cuma dalam prosesnya kadang kita membutuhkan ada kan dalam rangka memenuhi asumsi, kadang kita butuh transformasi ya. Nah, yang minggu ini kita akan masuk ke simultan equation model. Jadi kapan kita membutuhkan, jadi harus dalam konteks di sini nanti kita ada yang disesuaikan sama yang minggu depannya kita akan identifikasi problemnya, itu ada masalah apa di sananya, terus jadi kita kalau di bukunya ini kan di part 4-nya ini sebagai economic model dan time series econometric. Jadi yang pertama nanti kita bicara simultan equation-nya. Mungkin saya lihat di daftar isi aja biar agak cepat itu. Jadi di econometric itu memang penuh dengan apa tadi. Ya nanti di bagian ini nanti kita akan bicara simultan equation model, integration problem, terus kembali lagi jadi mungkin akan dibahas 2 kali ya, yang ini di bagian yang untuk kayak pendahuluan aja lah di sini yang mungkin masih ringannya saya terus setelah kita mungkin ada problem-problemnya nanti kita akan bahas lagi itu di sini. Ini yang kita nanti rencanakan kan ini minggu depan lagi, jadi ada setelah itu kita ingin lihat bagaimana time series econometry. Nah, basicnya econometric terus konteks untuk forecasting ya. Tadi kan belum akan forecasting kan, baru dapat modelnya gitu kan. Nah, nanti kalau setelah kita dapat model ya kita mestinya inginnya sampai ke forecasting kan. Oke, sekarang saya akan ke slide yang mana dulu nih ya. Semoga nggak error ini. Layout ini untuk garis besarnya dulu. Jadi simultan ekonomi model dan time series econometric nanti untuk yang memang setelah UTS kita akan banyak fokus itu. Nah ini kalau tadi yang Anda ini kan bekerja hanya dengan single equation. Jadi antara Y tadi dengan X ini yang kita sering ini kan sebagai apa? Kita main lagi di konteks econometric antara X dan Y-nya kita ingin melihat bahwa X mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya Y misalnya. Nah sekarang bagaimana kalau dua arah?
Kalau tadi kan X ke Y saja. Pada saat dua arah contohnya di sini permintaan uang M tergantung pada suku bunga R. Namun R juga bisa tergantung pada M. Nah, ini mulai jadi bidang ekonometris sering terjadi kan itu. Nah, ya. Oke, kita jadi tentang permintaan uang dipengaruhi kalau suku bunganya mungkin rendah banyak orang terus mungkin ambil. Tapi gara-gara permintaan ini mungkin jadi R juga terpengaruh. Nah, inilah pada saat terjadi kayak gini, kita mungkin kalau kita hanya menggunakan persamaan regresi yang hanya satu arah, jadi nggak jalan. Jadi mungkin inilah yang nanti pada saat yang mungkin kita masih bicara kadang satu arah, sekarang bisa kedua arah. Karena tidak selalu hubungan antar variabel itu satu arah. Mungkin dalam realitanya banyak yang sebenarnya tidak istilahnya seperti antara telur dengan ayam ya. Oh. Duluan ayam apa duluan telur itu. Karena ayam ditetaskan dari telur, telur dari ayam. Nah, ini nggak tahu sudah terpecahkan belum itu. Anda pernah dengar kan kayak ini? Udah Pak, udah sering Pak, sering dengar. Iya kan, itu ayam dulu apa telur dulu? Nah, kalau ayam dulu, ayam dapat dari mana itu misalnya? Ya itulah. Maka secara ilmiahnya nggak tahu siapa yang sudah menemukan itu misalnya. Jadi apakah kayak seperti ini di sini kan apakah permintaan uang dipengaruhi oleh suku bunga? Apa suku bunga yang dipengaruhi oleh permintaan uang misalnya kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks di sini ekonometrik mungkin kita bisa modelkannya dengan yang nanti adalah kita jadi di sini kita akan butuhkan sistem dengan lebih dari satu persamaan regresi ya. Kalau hanya permintaan uang dipengaruhi oleh suku bunga, oke, satu ini sudah selesai. Tapi kalau juga ternyata suku bunga juga dipengaruhi oleh permintaan mata uang, nah akibatnya jadi membutuhkan lebih dari karena setiap perusahaan memprosesikan satu variabel endogen yang saling bergantung. Ini mengarah pada bahasa tentang simultan equation model. Jadi sudah ketemu kan kata kuncinya ini di sini kan, bahwa gara-gara tadi. Nah, tapi sayang tentang tadi dunia ayam dan telur, nggak tahu Anda sudah pernah baca riset ilmiahnya belum? Saya belum pernah. Oke, jadi di bagian yang 4 nanti kita akan melihat bagaimana tentang model simultan, terus nanti kita akan ilustrasinya, kalau intuisinya tadi ya, jadi kadang kita berhadapan dengan satu variabel yang tidak selalu satu arah, tapi harus terjadi mungkin hubungan dua arah itu. Nanti untuk yang referensinya kalau memang tadi makanya sering saya sarankan kalau memang untuk Anda kerja aspek sudah mungkin tanya GPT untuk lebih jelasnya lagi. Ya kayak misalkan tentang model simultan seperti apa. Nah, nanti Anda silakan nanti pada saat saya ingin mencoba Anda bagaimana belajar dengan cepat dengan bantuan ChatGPT untuk kita memahami dulu. Kalau kita ingin lebih jauh lagi, ingin baca bukunya, ya oke lah. Tapi minimal kita sudah diarahkan dalam hal awal untuk supaya seperti kita sebelum baca buku, mungkin makanya besok mungkin gantinya kayak semacam kita ini, kemarin katanya profesi apa sih yang akan tergantikan oleh AI? Ya salah satunya mungkin ya dosen itu nanti. Ya, kemarin dokter katanya juga gitu, karena robot pun sekarang sudah bisa mengoperasi kan itu dengan akurasi yang tinggi. Itu lama-lama mungkin nggak, kan ada kemarin kalau salah yang operasinya di Bali dikendalikan dari Jakarta itu. Jadi sudah menggunakan teknologi. Nah, juga sama untuk belajar sekarang dengan AI kita akan dengan cepat sekali. Jadi ngapain kita berlama-lama kalau sudah ada jalan yang lebih cepat, jalan tolnya kan itu. Nah, jadi nanti di sini kita akan berurusan dengan yang model simultan. Apakah kira-kira OLS kalau diregresikan kita pakainya OLS kan masih ingat kan itu? Iya. Ordinary least square. Langsung dapat beta topi sama dengan gini, X transpose X, wah sudah. Nah, pada saat simultan apakah seenak itu? Nah, mesti nanti ada tantangannya di situ. Nah, ini terus
kita misalnya punya apa, fungsi permintaan atau penawaran. Ya kan juga ini juga ada tarik-menarik kan, apalagi terhadap P, apa P terhadap Q. Nah, maka di sini pada saat kita ingin kalau memang akhirnya cukup dengan hanya apa satu arah tadi ya bisa aja sudah bisa kita selesaikan ya dengan satu arah itu. Nah, sekarang bagaimana untuk metode-metodenya? Nah, apakah hanya nanti ada apa satu cara atau bisa banyak cara? Nah, inilah nanti yang kadang Anda mulai saya harapkan untuk yang ini nanti Anda mulai cek di literatur yang berupa paper ya. Jadi tugas setelah UTS, saya inginkan Anda mulai searching jurnal, nanti mungkin sambil bisa minta bantuan ChatGPT, carikan apa artikel tentang pertanyaan simultan misalnya. Nah, sudah sampai mana? Nah, kebanyakan mungkin dipakai di ya mungkin tesisnya orang ekonomi atau orang ekonomi mungkin banyak pakai itu. Tapi perkembangannya kayak apa dari segi metode estimasinya lah. Nanti Anda bisa nanyakan itu. Estimasi model simultan sudah sampai mana misalnya itu. Nah, nanti kita coba mulai melihat seperti itu. Karena pada saat kita ada pengembangan model mesti ada apa problem di bagaimana kita mengestimasinya kan. Nah, kalau tadi Anda ARIMA itu diestimasinya pakai apa? Metodenya? ARIMA tadi, Pak. Iya, Anda kerasa enggak nanti cuma tahu langsung ini jadi enggak merasakan di situ ada proses melakukan estimasi itu. Ya, oke, nanti mulai setiap belajar Anda coba mulai kalau kerjaan di statistik itu setelah punya model adalah mesti punya apa? Ya mesti estimasinya dulu gitu. Estimasinya. Karena setelah diestimasi untuk apa? Ya terus kita bisa melakukan apa? Tadi mau forecasting, mau apa? Kalau di regresi kita melakukan prediksi kan ada prediktornya, itu kan bisa di. Nah, sekarang kita coba ingin lihat yang di khusus model simultannya secara agak lebih, nanti kita baru akan lihat ke bukunya ini biar agak cepat kepegang dulu lah gitu. Ya tadi ya hampir kayak sama tadi kan sudah diinikan satu arah. Kenapa dibutuhkan tadi ini ya tadi ya kisahnya ya. So variabel saling mempengaruhi penurunan uang kalau suku bunga diperoleh ini ya tadi ini hanya berulang aja. Biasa menangkap hubungan dua arah ini. Nah inilah kembali ya kata kunci untuk kita ingin masuk ke model simultan. Sistem yang dari 2A atau lebih persamaan. Jadi bisa juga jadi nanti kalau cuma dua variabel ya mungkin hanya butuh apa? Dua persamaan aja. Tapi pada asalnya bisa lebih dari itu. Jadi ada yang jadi eksogen, ada yang jadi endogen, selalu kayak gitu. Nah, ini contoh sederhana. Jadi ada dua persamaan kan ini. Ini kalau kita hanya pakai yang atas itu kan regresi biasa kan itu. Ini X-nya seolah R, Y-nya adalah M. Yang di bawah Y-nya adalah R, X-nya adalah M. Nah, otomatis di sini ini contoh paling sederhana bahwa kita melihat ini regresi linear, tapi sudah apa bolak-balik ya karena ada dua ini. Nah, maka untuk ini bagaimana untuk estimasi nanti kita akan lihat di bukunya supaya lebih detailnya. Nanti ada identifikasi, nanti ada khusus di bab yang apa berikutnya. Nah, sekarang estimasinya. Kalau tidak ini tidak cukup, nah maka nanti ada alternatif yang kita gunakan namanya two state least square, indirect least square, cuma variabel. Nah, nanti apakah di apa? Nah, ini adalah secara ini jadi sudah bisa membayangkan bahwa kalau kerja dengan simultan jadi kita tidak hanya dengan metode seperti yang OLS, mungkin kita harus gunakan yang lebih. Nah, sekarang bagaimana di bukunya ini? Kita akan ke 6 berapa tadi itu? 600-an. Ya, ini 10 tadi kayaknya di 9. Ini bab 19 apa tadi ya? Oke, yang
bab tadi yang masih di ini dulu. Besok kecepatan. Tadi berapa ini? 18, 19. Ini ya, jadi di sini kita mulai dengan yang simultannya. Ini tadi ilustrasi ini ya, dari di sini ada Y, di sini ada E, kadang di sana juga di sini ada Y lagi, di sini ada Y2, di sini ada X saja, tapi Y1 juga ada di sini. Nah, ini sudah membuat jadi apa? Kalau kita punya Y1 di sini dalamnya hanya ada X, Y2 di sini ada X, oke, sudah enggak ada. Pada saat keadaan seperti ini yang mulai menimbulkan jadi masalah. Nah, kalau untuk example-nya ini kita mempunyai apa? Fungsi permintaan, fungsi supply, terus ke kondisi equilibrium-nya. Nah, ini kita ada Q, ada P di sini. Ini yang demand-nya, terus ini ada ya, tapi ada lagi persyaratan bahwa Q harus Q sama dengan S-nya, supply-nya. Sebenarnya kalau kita hanya berhenti di atas ini, yang di depan ini, maka kayak regresi biasa kan itu, PT kalau salah X-nya, ini salah Y-nya itu. Kita di sini juga sama, tapi ada keadaan di mana di sini harus ini dibikin ada sama, ini juga masuk ke apa? Persamaan simultan. Jadi tidak selalu bahwa tukar-menukar, tapi bisa juga karena ada keadaan seperti ini. Sudah mau tidak mau kita jadi ada 3 persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Ini diilustrasikannya dengan apa? Gambar. Terus sekarang contoh lagi adalah fungsi konsumsi. Ini saya lihat dipengaruhi oleh YT. YT-nya dipengaruhi oleh jadi income dan konsumsi. Income terpengaruhi oleh konsumsi, konsumsi terpengaruhi oleh income. Kalau yang tadi kan tetap P, tapi untuk kondisi ada 2. Ditambah lagi kondisi ketiganya dia adalah harus sama. Nah, kalau di sini sekarang posisinya apa? YT kadang sebagai X-nya, CT sebagai Y-nya, sekarang CT sebagai X-nya, YT sebagai Y-nya. Nah, di sini masih tambahi ada variabel tambahan, yaitu investment atau saving. Jadi kalau kita punya income, kadang ditaruh untuk konsumsi, sebagian untuk investasi atau ditabung, saving. Tapi konsumsi adalah dipengaruhi oleh income-nya ini. Nah, ini adalah, jadi kalau di sini parameternya hanya pada beta 0 dan beta 1. Tapi model ini sebenarnya bisa saja kalau kita ingin ada parameter untuk konsumsi saya berapa persen, untuk investasi berapa persen. Kalau soal di sini semua yang investasi dikasih bobotnya hanya 1, tapi bisa juga sebetulnya kita ingin melihat total income kita disebar untuk konsumsi berapa, untuk investasi berapa. Nah, ini adalah apa? Atau tadi kalau mau diilustrasikan dengan, nah kadang nanti mungkin ada sering-sering gambar aja kalau ingin melihat apa fenomena kayak apa ini kan, income-nya, konsumsinya. Nah, berikutnya lagi ini apa tentang rate of change of money, WACE. Ini dipengaruhi oleh UN unemployment-nya, rate of change of price of important raw material.
Nah, ini juga ada ini Y-nya adalah WT, X-nya UN sama PT. Errornya kan U ini. Nah, sekarang PT-nya sebagai Y, X-nya adalah WT dan RT dan MT. Nah, ini kan sudah kelihatan kan, ini yang contoh berupa yang terus sekarang ditambahi udah konsep tapi tambah ada aspek tag, jadi persamaannya ada banyak lagi nih. Ini fungsi konsumsi CT, ini X-nya adalah Y. Pada saat ini untuk teks, ininya adalah yang Y. Terus ini lagi investment, ini adalah hanya suku bunga ya, R-nya, ya interest rate. Terus ini lagi. Nah, ini kan kelihatan semakin apa, ya bisa aja persamaannya makin banyak itu, jadi otomatis semakin kompleks itu. Ini lagi contohnya cukup banyak, jadi Anda bisa lihat dengan nanti silakan diinikan sendiri untuk berbagai contoh yang ada. Wah, ini makin. Nah, siapa-siapa yang meng-create ini ya Anda boleh aja meng-create ini, tapi biasanya orang-orang yang paham tentang dunia ekonomi kan. Ini kan model mesti mungkin nama orang yang mengembangkan modelnya di Profesor Klein. Jadi kalau Anda boleh juga mengembangkan model sendiri itu dikasih nama Anda kali. Ini makin. Nah, bagaimana kalau kita mulai bicara tadi sudah model berbagai modelnya, terus bagaimana untuk proses estimasinya? Nah, dalam model tadi berarti nanti ada asumsi-asumsi yang ini asumsi-asumsinya nih, sementara dianggap ininya konstan, terus ini variansinya 0, terus minnya error juga 0, variansi konstan. Ini kayak di asumsi di klasik. Nah, ini proses estimasinya ya dengan kita dapatkan kalau hanya dengan OS apa akibatnya ini beta tuh. Nah, ini jadi ada kemungkinan di sini jadi ada bias ya. Kalau namanya tak bias bila apa ekspektasi beta topinya sama dengan betanya. Nah, ini masih ada saya yang menyebabkan dia adalah batu yang bias. Nah, ini dalam bentuk diambil sampai ke limitnya pun tetap aja dia masih bias itu. Nah, ini untuk kalau kita gunakan untuk ini dengan Monte Carlo, ini ilustrasi dengan ini ya tadi dengan numeriknya itu kayak gitu. Jadi masih ada bias di sini ya. Jadi kalau kita hanya bicara antara apa C dengan Y, kalau kita dengar kan disahabat ya NSK-nya sudah cukup tinggi 99%. Oke, ini untuk nah kalau Anda misalkan ingin ini kan ada beberapa soal kalau mau nyoba di sini ya boleh. Tapi sekarang kalau misalkan nah mungkin sekarang gini, saya akan sementara hentikan, tapi sekarang saya ingin lihat, ini nanti untuk yang minggu depan ya. Iya, Pak. Saya akan stop share screen, sekarang Anda mulai share screen, setelah baca buku tadi mana yang Anda nggak jelas, coba Anda minta bantuan ChatGPT untuk mencarikannya, terus sama sekalian codingnya itu. Coba sekarang Anda mana yang kira-kira tadi melihat, mungkin pakai kata kunci dulu, persamaan simultannya dulu nggak apa-apa misalnya. Estimasi model apa tadi? Persamaan simultan misalnya. Anda mulai di ChatGPT dulu aja. Di ChatGPT aja dulu Anda. Kalau pakai yang googling kan lama.
apa tadi yang Anda misalnya tadi kan ada di situ kan dikasih mungkin agak singkat kan, estimasi model persamaan simpulan kalau sudah yang ingin bahasa Indonesia itu. Coba nanti dia ngasih penjelasannya lebih detail nggak, atau mungkin mengarahkan ke buku tertentu gitu misalnya. Persamaan simpulan nanti akan kita ini karena ketika terdapat atau ada persamaan struktural yang saling mempengaruhi. Nah ini kan dikasih model ininya kan contohnya. Ini masalah OSS, metode estimasinya tahap 1. Yaitu set ini kan nanti ada tinggal minta detailnya kalau yang di itu state-nya. Nah ini contoh aplikasinya dalam Python-nya. Nah itu tadi kan sama sekali nggak ada formulanya, Anda ingin minta lebih didetilkan, itu ya juga. Kalau nggak minta literaturnya terkait itu kalau memang ingin belajar lebih jauh gitu. Ya walaupun buku tadi ngasih contoh cukup banyak, tapi kan yang jelas belum ada codingnya kan itu karena ini tanpa. Tapi oke lah sekarang ini dulu lah kita ingin mulai belajar teorinya. Terus Anda mungkin kalau melihat itu ingin minta buku juga bisa kan. Nah, tapi sudah banyak pilihan kan sampai 3 state itu pada saatnya. Nah ini sama dikasih mulai Python-nya itu. Nah nanti yang dicoba adalah data di buku ya dengan Pythonmu hasilnya sama nggak? Yang di buku kan kalau salah mungkin dia pakai SAS atau pakai apa ya di bukunya tuh. Kan ada contohnya kan itu di buku kan itu. Itu dia 2009 tadi. Nanti bisa gunakan data yang di buku, nanti dibandingkan hasilnya dengan yang di buku juga itu. 45 di 20 tadi. Iya. Ini apakah sama data buku ini menggunakan data berarti nanti pakai data buku aja ya Pak? Kenapa itu? Kucati 2009 indikator buku-bukunya referensinya Kucati simultan korektor. Jadi kalau sudah dapat codingnya dicoba data yang di buku dulu ya, nanti untuk ngecek yang di buku hasilnya sama enggak dengan yang coding Anda itu. Masih datanya? Data yang dibuat, data yang dibuat. Beda ya? Column-metric report database. GTP, FDP, FTS. Jadi kita data ini kan Anda kalau di copy kayaknya gampang kalau ditaruh di Excel atau apa, nanti ada yang bisa juga dengan diubah ke tipe CSV itu. Ini untuk ngubah-ngubah data di DeepSeek ternyata bisa, jadi kita pakai apa ini supaya dibaca dalam bentuk CSV ya bisa gitu. Kadang di buku itu juga di Kaggle juga ada itu. Saya kena. Kayak ini bisa nggak sih?
bisa dia menyajikan datanya. Kalau ini berupa apa? Di crop apa? Kalau di crop malah susah sih. Oh, saya Jangan di pakai crop. gambar. Itu kan di copy biasa bisa kok itu jangan di crop, di copy aja itu. Nah, copy kayak gitu malah di Anda terserah mau medianya apa untuk naruh datanya. Oh, iya. Anda kalau baca data lebih banyak dari Excel atau dari apa untuk baca datanya? Biasanya saya dari itu sih Pak, CSV. Nah, CSV ya berarti diubah yang ke tipe CSV itu. Nah, itu kalau Anda dengan DeepSeek yang agak cepat untuk mengubah dari itu ke CSV. Kan dulu ada yang Notepad itu misalnya. Nah, kalau berupa kayak gitu bisa dibaca langsung di ininya ya. Nanti saya akan Anda cari pilihan-pilihan untuk baca data supaya kalau belajar dari data di buku dulu karena yang di buku itu ngolahnya kan nggak pakai Python gitu. Ini kok beda sih ilustrasi sampelnya? Di sini gunain GTP. Tapi pas di sini dia nggak pakai tanggal 2, no. Ini pakai contohnya banyak tuh. Coba ini pakai respon S2 atas semua. Coba pakai 2S atas nanti data ini. Nggak bisa dianalisis gitu ya. Jadi kalau di copy itu nggak bisa lihat bacanya. Di copy kayak tadi aja, terus minta ke ChatGPT-nya bikinkan jadi tipe CSV gitu. Jangan di cropping, kalau cropping nggak bisa mesti. Yang bisa kan tadi Tadi itu Pak, udah nyoba yang di copy Pak, tapi dianya nggak bisa Pak, makanya saya coba corp berarti lagi. kayaknya DeepSeek, coba Anda pindah ke DeepSeek. Oke. DeepSeek itu untuk minta ke CSV bisa itu. ChatGPT nggak bisa Pak tadi? Nggak bisa Pak yang tadi. Buat apa? Bahkan ke format ke CSV gitu. Bisa nggak? Main kok coba sih siapa lu pakai DeepSeek bisa. Near JPS switch. Settlement is right now. Try again. Lah, kok dia di teks? Setelah pada Anda dalam CSV dan filter sesuai perhatikan dengan doyan.
bisa dong. Kalau mau. Bukan di sini SLS dulu ke sini. Kenapa ini? Sini aku bukan notepad, window dan teks edit, lalu tempel teks di atas, simpan dan pastikan eksistensi .csv. Teks di atas, buka Excel, paste spesial. Oke, buka Excel. Lagi? Oke, ini coba saya liatin ini, kok tadi kayak nih. Coba Rasi ini, Rasi. Ayo Pak. Ini loh. Tadi kan saya copy. Apa? Kalau hanya cuma minta bagaimana cara baca data kan mungkin diarahkannya ke yang file CSV kan. Tapi kalau langsung saya kasih tadi yang di copy saya taruh di sini, ini dia juga sudah membantu bisa membacakan cara biasa kan ini. Iya Pak. Dikasih nama X1, X2, X3 sama X4. Tadi kan ada 4. Terus sekarang kalau kita juga diminta ke dalam bentuk CSV, saya jawab ya juga di sini dikasih bagaimana dibawa ke bentuk CSV. Ya ini kan sudah nanti akan dihasilkan dalam bentuk ke yang CSV itu. Jadi ini hasilnya nanti sudah berupa data CSV. Berarti DeepSeek juga bisa melakukan di sini juga sebenarnya bisa itu. Maka kalau sudah dikasih berupa screen apa tadi prop dari PDF-nya ya nggak bisa ini. Ini kan mau pakai Python untuk data tadi kalau hanya tapi mesti diarahkannya selalu mesti yang tipe filenya CSV ini. Nah, tapi sekarang saya coba datanya saya taruhkan di sini aja. Nah, dia mengarahkan ke sini. Terus minta dalam bentuk CSV-nya juga sekarang. Silakan. Jadi ini apa? Jadi pada saat untuk cobalah dari untuk data dari buku ada belum dapat ini? Yang dari bukunya Pak. Iya. Tadi untuk yang sudah bisa berhasil dibawa ke collab belum? Data ini ya data ini terserah data yang mana, yang penting untuk nyoba data yang di buku dipindah ke collab supaya bisa diolah gitu. Tadi saya pakai yang ini Pak, tapi ternyata pas saya scroll ke bawah data yang di atas nggak digunakan, jadi pakai data yang lain dia.
Makanya justru data yang akan jadi output-nya bacalah yang cermat, yang akan dijadikan untuk contoh, itulah yang kita pindah ke Colab, karena kita ingin membandingkan bagaimana kalau saya ngolahnya pakai Python. Kalau di buku ini jelas bukan pakai Python dong, ini zaman dulu. Ya, oke, berarti pakai data yang ini ya. RCP. Tapi yang penting sudah berhasil, Anda mindah data itu ke Colab. Oh, udah Pak. Ini. Ya coba fokus ke salah satu contoh di Colab. Pergi ke Solidra. Section. Ini terus tambah coding, itu install. Tambah coding. Bagaimana instalasi? Salah. Gimana kalau data simultan? Tadi mana sih data simultannya? Ini buka cantik, ini di copy. Ini searching data simultan, chronometry, enter, hasil simultan. Error yaitu pd.rds.csv data str. Oh, udah gini aja. Bentar. Beda input, enggak output, enggak output. Ini diunduh. Tapi kok nggak download ya? Limit. Kena limit.
Tapi tapi salah. Itu apa sih? Salah ini. Kalau dapat ini Hernandez udah kan tadi. Ya oke, mungkin kalau sekarang saya kembali ke saya yang share screen ya. Oke, sementara Pak. cukup dulu aja, udah cukup dulu. Jadi gini loh, sekarang perhatikan di
saya mulai dari yang paling mudah dulu ya. Tadi Anda milih, kan saya hanya ingin misalnya yang ini. Dimulai dari yang ini, aduh. Ini ada datanya enggak? Contoh yang pertama ini. Enggak ada kan ini? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ini ada datanya enggak? Enggak ada kan ya? Langsung umum aja masih ini kan. Nah, ini juga belum enggak ada, hanya memberi contoh-contoh, masih modelnya lah. Mulai di sini lah, mulai bicara estimasi, mesti sudah mulai ingin melibatkan data. Ini kan teorinya ya, dapat. Nah, nanti sebenarnya bisa aja kita gunakan rumus di sini, kita coding sendiri, atau tadi ya yang kita minta dari yang berupa package ya. Nah, ini yang ilustrasi yang pertama, ini sudah mulai Nah, ini adalah yang pertama, modelkan apa ini? Yang Y, income, C, consumption, sama I-nya apa ya tadi? I-nya yang Y. Oh, investment ya tadi, atau saving ya. Oke. Nah, ini kan diperoleh apa? Aduh, ini kok ya kalau bisa. Nah, kan ini ada betanya, ini kan dari modelnya kan, ada parameter diketahui. Nah, nanti Anda kan bisa ngitung ini dari rumus tadi, bisa juga dengan yang berupa package-nya. Nanti dapat dicek, bisa dapat 1,4, ini sama sampai untuk T ya, rumus yang T Anda nanti ini kan kayak di regresi biasa, terus ditambah dapat R square-nya. Ini memang di sini adalah yang ada contoh realnya 1, tapi setelah itu di yang soal ini ada bagian yang hanya teoretik, ini yang hanya model-modelnya. Nah, tapi di sini kan terus ada apa? Ini datanya ngambil dari mana nih? Ini simple model. Nah, mungkin kadang di Kaggle ada, kalau Anda memang coba cari. Nah, ini ada hasilnya kan ini. Nah, kita nanti cek, kita dapat hasil seperti itu enggak. Dan yang empirical memang ini sudah gunakan tabel 82, give your data, gross domestic product, I-nya gross private domestic investment, C-nya consumption only, yang ininya di. Nah, ini ada data diminta dari mana ini? tahun 70 sampai 2006. Semua data dari William. Nah, nanti coba kalau bisa di peroleh sama, nanti udah mulai nyoba ini. Nah, kalau ini yang ini ya tadi datanya kan 70 sampai berapa tadi? 2006. Nah, ini kan. Ini di copy ya bisa lah, nggak harus cari dari ini kan. Tadi makanya tinggal minta bantuan untuk di format sesuai seperti yang supaya kita bisa baca dari Python-nya misalnya itu. Nanti coba ikuti di ini lah, bisa memanfaatkan memang data. Kalau enggak ya Anda nyari data sendiri, tapi modeling tentang apa tadi dibutuhkannya ini, konsumsi, investment, terus income ya tadi bisa. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi saya kan kalau memang dari buku ini bisa ya tadi yang di ini kan ya coba dari buku dulu. Kalau misalnya dari soalnya ada data ini kan sebenarnya di copy, maka tadi tinggal bagaimana cara memindah ini yang di buku ini ke Colab kan. Iya. Nah, itu kan caranya tergantung mau dibawa ke tipe CSV dulu atau apa. Kalau dari yang copy, kalau tadi saya ini ingat bagaimana supaya bisa baca di Python, atau disarankan dia gunakan CSV. Karena waktu pertama diminta ini kan malah diarahkannya kan
baca datanya tipe apa ini? Waktu saya minta pertama untuk baca data. CSV kan ini. Iya. Jadi kebanyakan sekali data dalam bentuk CSV. Kalau kita sudah punya datanya, tinggal perintah ini kan. Nah, makanya tadi bisa juga kalau kemarin saya dengan Louis dibawa ke CSV, ya tinggal perintah ini kan sudah membaca kan ini. Pakai ininya yang pada CSV untuk baca data. Tapi kalau kita, saya coba udahlah saya copy aja tadi, saya taruh di sini itu. Maka dia ngasih juga ini kan jadi list panjang kan ini. Titik-titik ini nanti kita harus copy taruh di sini. Nanti data berupa string kan itu. Dipisahkan oleh koma ini. Nah, nanti dapat itu X1-nya mana, X2 mana, X3 sampai 4 tadi kan ada 4 kolom kan ya. Iya. Tapi bagaimana kalau saya inginkan dalam bentuk CSV? Nah, ini juga sama, ini di list di sini, di copy semua di sini, terus nanti ini baru proses mengubah jadi CSV kan? Iya, Pak. Baru ke CSV. Oke, jadi ini dalam bentuk CSV. Nah, kalau sudah itu kan bisa mulai mengerjakan kan, apa sih yang diperintahkan. Ini tentang supply and demand. Nah, nanti kita lihat tentang model supply and demand-nya, terus ini suruh ikutin aja, ini disuruh ngapa dulu, pakai OLS dulu, terus gimana hasilnya, terus bagaimana kalau gunakan yang kayak tuh SLS misalnya itu tadi kan, ada bisa sampai ke 3 kalau dipandang. Perlu kalau memang persamaannya banyak itu. Oke, nanti silakan dicoba. Jadi ini masih fokus bab 19-nya, bab 18 ya. Nanti kalau ini baru identifikasi problemnya ada apa aja. Nah, nanti di sini lebih ini lagi besok itu. Nah, sekarang dicoba dulu nanti untuk yang minggu depan tugasnya di situ. Ya tadi nanti kalau memang diminta ke CSV, tapi kemarin kayaknya DeepSeek juga bisa membantu untuk, karena kadang kita kalau dulu namanya gunakan Notepad, semua ditaruh di situ langsung dibaca itu ada juga dibawa ke tipe yang ke Excel itu supaya terus dibaca juga ada. Malah kalau yang Yahoo kan langsung dari Yahoo kan itu bisa kita baca itu. Langsung dari ada. Nah, kalau Anda misalnya ingin melihat dari Yahoo bisa juga ini kan di situ ada open, ada close, ada rendah, tertinggi. Nah, sebenarnya open dipengaruhi oleh close, close mempengaruhi si open, karena open kan dipakai dari yang kemarin kan untuk open. Terus apakah close dipengaruhi oleh volume? Volume dipengaruhi oleh close-nya? Nah, sama aja itu kan bisa Anda mencoba dari, kalau ingin datanya nggak repot-repot ya dari Yahoo gitu kan. Jadi apakah open mempengaruhi close, close mempengaruhi open misalnya itu. Harga tertinggi, terendah mempengaruhi penutupan. Jadi misalnya apakah cenderung penutupan terpengaruh oleh harga tertingginya misalnya. Nah, nanti silakan Anda bisa bermain di situ, gunakan yang penting ingin mencoba persamaan simultan di situ. Oke ya, nanti saya kira untuk hari ini biar saya agak sedikit dulu, maka tadi beberapa saya break karena masih agak, dan nggak tahu itu kemarin sampai sore terus agak tiba-tiba jadi flu. Untung sih karena online jadi masih nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi ya, karena saya pikir kalau hari Sabtu kebetulan besok banyak acara, ya udahlah tetap Kamis saja. Dan nanti silakan ya dicoba untuk, kita masih fokus bab 18 dulu, nanti ke 19-nya. Terus datanya, sebenarnya kalau buku yang saya berikan juga banyak kan itu? Iya Pak, banyak. Kalau Anda mau nyoba yang ada di sana kan juga ya di buku mana. Nah, nanti dicoba juga mulai ngelihat ke, kalau ada jurnal lah itu misalnya. Mana ini? Nah, ini kan buku-bukunya banyak kan ini?
Anda langsung mau ngarah yang gunakan Python juga, oh belum share screen-nya. Karena buku yang tadi nggak ada, sengaja saya memang yang seolah-olah untuk fokusnya yang nggak ada Python-nya, padahal sebenarnya di sini ada kan ini. Ya, ada yang Python yang di Nah, Anda ya bisa juga ke sini itu loh. Cuma saya kan sebenarnya hanya ingin apa, maka yang waktu juga saya nggak, yang saya jadikan untuk ekspos pas kuliah itu yang banyak rumus-rumusnya gitu loh. Karena untuk persiapan ke tesis biasanya bab 3-nya jadi pada nggak punya teori gitu. Senangnya pakai Python jadi apa? Pakai package kan. Nah, tapi kalau tadi kan udah lihat formulanya dulu, modelnya kayak apa. Nah, yang Gujarati nggak ada Python-nya ini kan, tapi yang sengaja yang saya buka itu yang Gujarati. Tapi Anda kan boleh buka ini kan, using Python untuk di sini. Nah, ini yang apa, ada causality tadi ya, yang simple terus si. Nah, jadi Anda boleh masuk ke sini yang sudah ada Python-nya untuk contoh. Yang penting kita cari yang simultan equation ya untuk yang tema hari ini ya. Jadi silakan, Anda kadang buka buku ini enggak? Kayaknya enggak ya? Kadang-kadang, Pak. Tapi pas nyari rumus kadang-kadang bingung, jadi pakai ChatGPT lagi. Iya memang ya, makanya nggak apa-apa. Kadang, tapi kalau yang di buku ini kan maunya sudah diarahkan pakai Python-nya itu. Ya nggak apa-apa di sini yang ini ada simultan kan ini. To LSS. Jadi Anda bisa pakai sini. Ini kan secara umum kan adalah ini modelnya lebih kelihatan rame kan ini. Iya. Karena apa? Langsung Y1, Y2, Y3 sampai Y, terus X-nya juga banyak ini sampai K. Y-nya sampai Q. Ini contohnya labor supply of married working woman. Nah, ini mulai ini kan ada langsung apa? Ini pakai Python kan ini. Nah, Anda kan tinggal copy ini sudah bisa jalan itu kan, datanya juga dari sini itu. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah ini yang 2SLS kan. Nah, bagaimana kalau yang 3SLS? Nah, ini juga ada contohnya nih kan. Nah, langsung ada hasilnya. Mungkin Anda nggak pernah nyoba ke sini ya? Cuman sekilas saja sih, Pak, baca-bacanya. Kadang-kadang masih bingung soalnya. Enggak, justru ada berbagai. Nah, nanti kadang ChatGPT belum tentu juga menyelesaikan. Makanya kenapa saya kasih buku banyak itu. Itu supaya Anda, kalau ya ini saya nggak paham di situ. Karena kadang waktu kita minta bantuan ChatGPT, kalau saya ingin pahami ini di buku apa, nah dikasih buku. Makanya saya kan dapat buku banyak kan karena saya coba. Kalau saya ingin pakai Python, ada bukunya enggak? Nah, dikasih kan ini yang pakai Python. Mungkin pakai R, mungkin kalau R sudah ada beredar yang gratisan, kadang ada yang juga yang berbayar, dia ngasih kan ChatGPT itu. Iya. Ini loh kalau yang berbayar lah, saya cari yang free aja, free ebook lah dikasih kan ini. Karena dikasih edisi yang agak lama. Jadi to stately square kan tadi di bukunya Gujarati kan nggak detail kan itu. Kurang sih, Pak. Iya kan tadi ringkas sekali kan. Nah, ini di sini teori juga nggak tahu tapi langsung ngasih contoh Python-nya kan. Nah, nanti kalau ada butuh yang ada teorinya ya cari yang TSS tapi yang tidak langsung ke Python. Nah, ini kan bukunya banyak ini kan. Yang nggak ada kata Python yang mesti banyak teorinya jadinya itu. Ya oke ya, silakan nanti untuk yang ini Anda kombinasi berbagai buku dan nanti semua diharapkan, oh saya ambil dari buku ini, halaman ini loh gitu. Nah, ini latihan untuk pas ke tesis. Jadi kan di tesis di ujian kalau ditanya kayak tadi, oh tapi lupa ini. Nah, ini kan ada ujian kan boleh kita buka apa aja kan, namanya ujian. Tesis kan terbuka, artinya boleh kita mau ya siapin aja, maka siapinlah dengan link-link kayak gini, diklik ke sana supaya nyarinya nggak lama, dikasih halaman berapa ya pas itu, nah boleh kan? Buku ini halaman sekian, pas bicara to SLS misalnya. Karena kadang Python juga sekarang nggak langsung ke yang formula, dia senangnya yang kata-kata itu. Nah, misalnya ini tadi saya minta apa? To SLS. Nah, ini dia bingung karena hanya tadi pas urusan data, jadi ini data 2 baris. Padahal yang kita inginkan kalau sekarang saya menggunakan
huruf besar dia mengarahnya kemana itu. Nah, baru kan to set SLS ya. Set 1, regress endogen regresor pada semua instrumen. Step 2, gunakan ini. Nah, langsung diarahkan juga ke Python-nya. Nah, saya minta jelaskan teori 2SLS. Ini kalau nah, mulai kan kelihatan formulanya kalau kita minta teori kan itu. Oh, langkahnya ke gini. Yang pertama suruh gini, langkah keduanya ini diberikan dengan ini. Jadi tadi kan ini salah sebagai ini dapat ini kan X2-nya dimasukkan sini untuk dapat ini X1 di dalamnya. Mulai kelihatan kan alur tuh SS kayak apa kan itu. Kan gunakan masalah simultan, itu ada supply demand. Terus kasih contoh konteks tentang apa ini di sini. Y penghasilan, X2 pendidikan, terus apa lagi ini Z-nya jarak ke universitasnya, ini tentang dunia pendidikan misalnya. Ya oke, silakan ya, nanti saya akan mulai latihan komprehensif pada saat tugasnya. Jadi biasakan harefnya dijalankan, kita lari kemana, terus lari ke codingnya, terus untuk dapat penjelasan bisa minta bantuan ChatGPT untuk codingnya, untuk baca datanya kan sekarang walaupun ya tidak sekali jadi ya, mesti ya di situ harus kita edit lah itu. Tapi dibanding nol kita langsung dari buku kadang kan ya bingung juga. Tapi buku tadi juga itu kalau di copy juga kayaknya errornya kecil kok itu. Paling kadang titik koma yang kadang nggak cocok itu di sisi itu. Oke ya, silakan ya untuk hari ini saya kira saya akhiri sampai ini. Terus silakan nanti Anda referensi tadi dibuka, kerjakan. Sedangkan buku hanya buku taman untuk memandu alurnya ya, tapi kalau untuk yang belajarnya Anda boleh dari sumber mana aja. Yang penting Anda mencapai ke tingkat memahami ya tadi ya untuk Jadi pada saat kita ada data, kita modelkan, modelnya diestimasi, maka estimasi model tadi menghasilkan ini data estimasinya kan, estimasi dari di situ kan. Jadi makanya bisa di-overlay-kan. Ini data aslinya, ini data hasil estimasinya. Mestinya kalau model yang bagus kan antara data asli dengan data estimasinya harusnya dekat kan itu. Yang tadi kan kelihatan kan yang bawah, tapi kan gara-gara yang atas itu yang aslinya, yang bawah sudah differencing, yang differencing kan dekat kan. Yang differencing dekat, Pak. Iya, tapi yang kita pakai untuk di dunia realnya kan yang estimasi data asli kan. Nah, berarti yang dari DMS dikembalikan lagi dulu. Nah, itu berarti ada proses yang harus kita lakukan. Nah, nanti setelah itu baru digambar antara data asli dengan data hasil estimasinya itu. Nah, pada saat nanti kita forecast itu tinggal nyambung ke depan kan. Oh, ini saya forecast berapa step ke depan misalnya gitu. Ya oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup sih, Pak. Oke, ya, nanti Senin ya, ini ya saya pindah Senin jam 10 ya. Baik, Pak. Untuk kuliah berikutnya gitu, nanti saya pakai di Senin. Ya, oke, terima kasih, saya tutup untuk kuliah hari ini. Selamat siang. Yang Pak. Terima kasih, Pak.